Inflasi nilai tukar itu bunga. Sama seperti sekarang. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan inflasi tinggi. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan suku bunga tinggi. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan indeks dolar tinggi. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kita terkena? Karena kita tidak punya daya tahan cukup. Karena apa yang menjawabkan daya tahan kita tidak cukup? Karena nilai tukar kita di pasar bebaskan. Berdasarkan Undang-Undang 2499. Lalu lintas devisa bebas, nilai tukar mengambang bebas. Kenapa terkena kayak gitu? Terkena BI yang menetapkan dengan model bahwa dia sebagai lembaga independen yang menetapkan sistem devisa begitu dan menjalankan gitu. Bermula dari permainan persepsi atas uang dengan persepsi dari peredaran uang tadi dengan suku bunganya gitu, dan berlanjut. Artinya secara moneter kita lemah. Itu yang saya bilang fundamental makro kita lemah. Nah, fundamental makro itu lemah juga nampak pada yang namanya APBN. Nah, nampak di APBN itu di mana? Dilihat dari defisit APBN terhadap PDB. Yang kedua dilihat dari keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Penerimaan negara cukup nggak untuk bayar utang? Nah, menarik nih. Sampai di sini kita ngambil indikator apakah Indonesia memang akan krisis apa enggak. Kalau kita ngambil keseimbangan primer, data saya menyebutkan sejak 2012 hingga 2022 negatif. Tapi apa yang terjadi di 2023? Positif. Dan positifnya nggak tanggung-tanggung. Positifnya 228 triliun keseimbangan primer. Apa artinya? Negara mempunyai penerimaan lebih untuk membayar hutang dan bunga. Kalau sebelum-sebelumnya kurang, ini lebih, ini 2023. Di April ini, April 2024 ini, keseimbangan primer positif itu mencapai 122,1 triliun. Artinya, Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya berhasil mengatasi keseimbangan primer dari negatif menjadi positif. Ini angka konkret. Tetapi dengan korban nilai tukar. Gimana tuh, Bang? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Gitu. Itu artinya sudah terjadi pergeseran dari pinjaman luar negeri yang begitu banyak ke dalam pinjaman obligasi dalam bentuk IDR, dalam bentuk Indonesian dollar rupiah, dalam bentuk rupiah. Sudah bergeser dia dari pinjaman dolar ke dolar rupiah. Satu. Yang kedua, kalau dilihat dari transaksi dari neraca pembayaran Indonesia, neraca perdagangan memang surplus. Trade balance sheet namanya, gitu, trade account, trade balance sheet itu memang positif, tapi dua tetap negatif. Apa itu? Neraca modal, gitu ya, neraca modal dan finansial negatif, neraca pembayaran tetap negatif. Apa dampaknya dengan nilai tukar jatuh? Dampaknya cadangan devisa turun selama 3 bulan terakhir ini, nggak tanggung-tanggung turunnya 6 miliar US dollar. Apa poinnya? Ini menarik. Data ini tidak muncul ke permukaan dan tidak pernah dianalisis oleh banyak pihak. Di satu sisi, saya ulang ya. Di satu sisi, cadangan devisa menurun 6 miliar US dollar. Tapi di sisi lain, keseimbangan primer positif. Apa tuh artinya? Ini makro nih. Kita bicara belum makro. Artinya sesungguhnya alokasi APBN tidak efektif. Satu. Yang kedua, perbankan yang tingkat masalahnya. Ini perbankan juga bagus nih indikatornya. Kredit bermasalahnya cuma 2,7. Dana pihak ketiganya bagus, kreditnya bagus, semua indikatornya bagus, ROA-nya bagus, return on asetnya bagus gitu pertumbuhannya. Apa artinya? Artinya perbankan tidak berhasil menginjeksikan likuiditas ke masyarakat kelas bawah yang sedang membutuhkan, tapi memang menginjeksikan ke kelas atas. Maka muncullah angka Gini rasio. Gitu loh. Sri Mulyani boleh bilang angka pengangguran menurun. Betul. Anda tahu berapa sekarang debt income per kapita? 75 juta. Tepatnya 4.200 US dollar. Tepatnya. Tapi kalau dirupiahkan menjadi sekitar 75 juta. Tapi dia tidak melihat debt per kapita, utang per kapita di satu sisi. Tapi di sisi lain juga kita mesti melihat sekarang. Perbankannya sukses nggak menyalurkan dana untuk masyarakat? Sukses. Untuk siapa? Untuk masyarakat atas, tidak untuk masyarakat bawah, gitu loh. Dampaknya menjadi angka Gini rasio yang 0,382, 0,384 itu diragukan. Karena masyarakat bawah tetap permasalahan. Apa indikatornya? Dua. Pinjol bagi ibu-ibu, pinjol bagi masyarakat, pinjol bagi mahasiswa, pinjol bagi guru itu tinggi. Padahal
Alokasi anggarannya sudah 20%. Itu tadi bukti. Alokasi anggaran tidak tepat. Itu indikatornya. Apalagi dampaknya? Bansos nggak benar. Apalagi dampaknya? Indikatornya Perlinsos, perlindungan sosial nggak benar. Apa lagi dampaknya? Itu pembangunan infrastruktur nggak beres. Apa indikatornya? 18 bandara internasional dicabut posisi internasionalnya. Jalan tol dijual. Artinya apa? Masyarakat hanya terkena beban untuk pembayaran. Nah, itu tetap dipenuhi lewat yang namanya PPN yang naik terus. Apalagi dinaikin 12%. Gitu loh, ngambil indikator-indikatornya. Artinya saya ingin menyampaikan, ada angka-angka yang tidak dilihat tapi sesungguhnya menggambarkan problematik yang tidak selesai. Nah, maka pertanyaan sebenarnya begini, jadi apa kalau gitu yang kita maksud dengan krisis apa? Nah, kalau pakai indikator, krisis itu adalah pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 semester berturut-turut. Resesi, apa itu resesi? Resesi adalah pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau saya menyebutnya sekarang Indonesia krisis itu disebabkan apa? Disebabkan oleh 3 tadi. Pertama, nilai tukar, suku bunga, inflasi. Perhatikan, tesis nilai tukar, suku bunga, inflasi ini berhubungan dengan komoditas. Sekarang pertanyaan, komoditas apa yang paling terkena? Energi, pangan, dan di sini energi, pangan, dan komoditas strategis lainnya. Sekarang saya tanya, harga minyak fluktuatif nggak di Indonesia? Fluktuatif. Harga pangan gimana? Naik nggak? Naik. Harga energi lain, harga lain naik nggak? Naik. Itu artinya Indonesia ngalamin krisis. Jadi per definisi tentang krisis adalah 2 semester pertumbuhan terus-menerus menurun, atau resesi 2 kuartal terus-menerus menurun, tidak sahih. Karena mereka tidak menarik relasi nilai tukar, suku bunga, inflasi dengan komoditas. That's why saya menyebut fundamental makro Indonesia terus-menerus rapuh. Gitu ya. Yang berdampak pada walaupun pengangguran menurun, kemiskinan menurun, tapi pasti kesenjangan naik. Itu pasti begitu. Itu indikatornya itu begitu. Oke, itu satu gambaran gitu yang kita lihat gitu. Ini saya bisa kasih angka. Yang pasti saya ngambil analisis ada 25 indikator. Saya urut 25 indikator itu dan kelihatan nampak di situ. Yang jadi masalah berikutnya adalah ketika kita lihat dalam posisi daya beli. Daya beli. Tadi kita sudah bilang, siapa sebenarnya yang terpukul daya belinya dengan kondisi nilai tukar jatuh, suku bunga tinggi, gitu ya, kan BI juga naikin BI rate. Kan ketika nilai tukar jatuh, BI melakukan 4 tindakan. BI menerbitkan sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga naik, atau BI naikin giro wajib minimum, gitu ya, posisi begitu, atau BI melakukan intervensi pasar, gitu ya, posisinya, atau terakhir BI melakukan persuasi, 4 tindakan. Ini kebijakan moneter. Nanti akan berhadapan dengan kebijakan fiskal. Fiskalnya mestinya ngegerojokin duit. Tapi digerojokin ini bukan untuk orang kaya mestinya. Untuk orang yang namanya kelas menengah bawah. Betul. Dalam mereka memenuhi kebutuhan hidup. Tapi itu bukan dalam bentuk BLT. Bukan dalam bentuk bansos. Mestinya dalam bentuk yang namanya pekerjaan. Sehingga bergeser dia dari belanja sosial menjadi belanja modal. Nah, itu tidak ditempuh. Nah, itu kesalahan-kesalahannya seperti itu. Jadi tidak terjawablah yang namanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, gitu ya. Itu di pasal 27 ayat 2-nya. Sekarang kita pindah. Kalau begitu ceritanya, siapa yang sedang menjawab Indonesia yang terus-menerus dalam kondisi apa yang saya sebut sebagai disrupsi, apa yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu, gitu ya. Mari kita telusuri kata-kata uncertain, ketidakpastian. Sejak Orde Baru, mereka selalu bilang, mendung perekonomian digelantungi ketidakpastian, gitu kan. Kalimat Pak Harto dulu, kalimat mafia Berkeley dulu, yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Taman Suropati, dan Air Muncrat, selalu bicaranya begitu-gitu. Sekarang ngomongnya begitu nggak? Sama. Ketidakpastian, iklim ketidakpastian, tidak pernah bergeser. Asal Anda tahu, catatan saya bukan catatan dalam hitungan katakan tahun 80, bahkan catatan saya sejak tahun 64. Kalau saya ikuti sejak 68, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah sudah 56 tahun. Ulang ya, sudah 56 tahun kondisi perekonomian Indonesia
tidak pernah berhasil mengangkat harkat martabat Indonesia. Itu krisis. Itu artinya Anda tidak pernah keluar krisis. Apa indikatornya? Era Soeharto nilai tukar itu cuma begini seperti saya bilang berkali-kali nih. Era Soeharto nih nilai tukar jatuhnya cuma begini. Tapi yang namanya era reformasi begini, gak karu-karuan. Naik. Ya. Artinya kalau diambil sejak 97, Juli 97, ketika yang namanya Sudrajat Jiwandono dan almarhum temannya Bang Dullah, senior saya juga, ya. Itu dampaknya dari 97 hingga sekarang, berarti sekitar berapa tahun? 27 tahun, itu tidak pernah stabil. Itu sakit. Ketika nilai tukar sakit, sakitlah yang namanya. Disitulah mereka jawab, ini jeleknya jawaban mereka nih, redenominasi. Maka redenominasi menurut kacamata saya adalah bukti kegagalan kebijakan perekonomian. Saya tarik ke atas, bukti kegagalan pemerintah menjalankan amanat konstitusi. Bukan sekedar penyederhanaan nilai tukar, bukan penyederhanaan angka digital. Kalau penyederhanaan angka digital betul, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka digital currency, sehingga meringankan beban server, beban memori, karena 3 digit hilang. Padahal dia gambaran kegagalan perekonomian.